Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi mata kuliah statistika dan probabilistik akan kita lanjutkan dengan materi kelanjutan materi peluang kemarin, yaitu materi peluang diskrit. Oke ya, jadi misalkan ada suatu variabel X. Variabel X itu dia bisa bernilai X1, X2 sampai dengan Xn. Jadi ada kejadian pertama, kejadian kedua, kejadian ketiga sampai kejadian ke N. Dengan masing-masing peluangnya adalah P1, P2 sampai dengan Pn berhingga gitu ya. Dimana nilai dari P1 ditambah P2 sampai dengan Pn ini sama dengan 1, maka dapat dikatakan bahwa nilai tersebut merupakan suatu distribusi peluang diskrit gitu ya. Jadi peluang yang kita bicarakan sekarang itu bisa jadi peluang pertama, kedua, ketiga sampai ke N gitu ya. Dan nilai dari jumlah peluang-peluang tersebut adalah 1. Itu disebut namanya peluang diskrit. Peluang diskrit ini yang akan kita pelajari ada 4, yaitu yang pertama Bernoulli, yang kedua binomial, yang ketiga hipergeometrik, yang keempat adalah Poisson. Kita mulai dengan peluang diskrit distribusi Bernoulli. Nah, kita menggunakan rumus distribusi Bernoulli ini ketika kejadiannya itu hanya memiliki dua kemungkinan, ya, gambar atau angka, berhasil atau gagal, sukses atau gagal gitu ya, ya atau tidak gitu ya, kemudian mati atau tidak gitu ya. Berarti kemungkinannya cuma 2, itu menggunakan distribusi Bernoulli. Contohnya adalah pelemparan uang gitu ya, kemudian kelahiran bayi, kan kemungkinannya cuma 2 gitu ya, laki-laki atau perempuan. Kemudian juga pengamatan secara fisiologis untuk menentukan apakah seorang mempunyai perilaku menyimpang atau tidak. Pokoknya yang ya atau tidak itu dia masuk dalam distribusi Bernoulli. Nah, jika sukses maka diberi nilai 1, dan jika gagal maka diberi nilai 0 ya. Maka ini P peluang untuk X sama dengan 1 itu sama dengan P kecil, dan PX untuk X sama dengan 0, peluang untuk X sama dengan 0 itu sama dengan 1 dikurangi P ya. Jadi kalau peluang suksesnya itu adalah P kecil, maka peluang gagalnya adalah 1 min P kecil, atau bisa disimbolkan Q gitu ya. Ini maksudnya kalau peluang suksesnya itu P kecil, maka peluang gagalnya itu 1 min P kecil atau sama dengan Q. Rumusnya adalah P untuk X sama dengan X kecil adalah P pangkat X kali Q pangkat 1 min X gitu ya. 1 untuk sukses, 0 untuk gagal. Nah, misalkan untuk X sama dengan 1, maka peluang sukses gitu ya, maka P pangkat 1 kali Q pangkat 1 min 1 ya. 1 min 1 adalah 0, Q pangkat 0 adalah 1, berarti P pangkat 1 kali 1. Nah, kan P gitu ya. Ini cuma membuktikan rumusnya aja. Kalau P untuk X nya sama dengan 0, berarti ya P pangkat 0 kali Q pangkat 1 dikurangi 0 ya, hasilnya adalah Q. Contoh soalnya yang pertama, dalam pelemparan koin ditentukan bahwa munculnya muka adalah sukses dan munculnya belakang B adalah gagal gitu ya. Berarti muka itu berarti sukses, belakang itu berarti gagal. Y sama dengan 1 jika muncul muka, dan PM sama dengan P kecil, P muka, peluang muka gitu ya, sama dengan P kecil sama dengan setengah. Sementara itu peluang gagal atau belakang itu adalah Q sama dengan setengah. Sehingga peluang distribusi
menurut Bernoulli adalah P1 itu 0,5, P0 0,5 gitu ya. Ini P pangkat 1 kali Q pangkat 1 min 1 sama ngitungnya kayak gini tadi. Karena di sini udah ditentukan P kecilnya setengah, Q-nya setengah. Nah, sudah bisa langsung dituliskan di sini. Bernoulli. Kemudian distribusi lain gitu ya, perkembangan dari Bernoulli adalah distribusi binomial. Distribusi binomial ini adalah distribusi Bernoulli, tapi percobaannya ada beberapa kali ya. Percobaan Bernoulli yang dilakukan berulang-ulang. Tuh, kita menggunakan distribusi binomial. Hasil setiap ulangan dapat dikategorikan ke dalam dua kelas, misalkan sukses atau gagal ya. Tetap ya, kemungkinannya ada dua di binomial ini. Cuman dia diulang-ulang percobaannya. Peluang sukses dinyatakan dengan P dalam setiap ulangan, nilai P tetap gitu ya. Jadi kalau anak pertama itu peluang laki-lakinya setengah, anak kedua peluang lakinya juga setengah, itu maksudnya ya. Peluang gagal dinyatakan dengan Q, di mana Q sama dengan 1 min P, sama. Setiap ulangan bersifat bebas gitu ya, tidak bergantung dengan ulangan berikut sebelumnya atau independen. Ini ya, kalau distribusi binomial ada R, ada N, ada P ya. R dan N ini maksudnya adalah R ini adalah banyaknya keberhasilan dalam variabel X gitu ya. Kalau N ini banyaknya ulangan, kalau P ini peluang berhasil dalam setiap ulangan ya. Ini peluang berhasilnya berapa, diulang berapa kali N-nya gitu ya. Kalau R-nya ini yang berhasil kejadiannya berapa gitu ya. Pakai rumus ini merupakan rumus kombinasi gitu ya. Kombinasi N, R gitu ya kali P pangkat R kali Q pangkat N min R. Contoh, peluang bahwa sejenis smartphone tertentu yang akan bertahan terhadap uji ketahanan baterai adalah 3/4. Carilah peluang di mana 2 dari 4 smartphone yang selanjutnya diuji akan bertahan. Oke ya, di sini kita definisikan dulu variabelnya. Berarti yang R itu adalah 2, N-nya adalah 4 gitu ya. Kemudian P-nya adalah 3/4. Jadi pakai rumus yang ini tadi gitu ya, kombinasi 4,2 kali peluangnya pangkat R gitu ya kali 1 min P gitu ya. 1 min P berarti 1 dikurangi 3/4 adalah 1/4 kali N min R berarti 4 dikurangi 2 ya. Menghitung kombinasi ini 4 faktorial dibagi 2 faktorial kali 4 min 2 faktorial. Perhitungan biasa diperoleh nilainya adalah 27/128. Contoh lain, berdasarkan data Biro Perjalanan Wisata PT XYZ yang khusus menangani perjalanan wisata turis mancanegara, 20% dari turis menyatakan sangat puas berkunjung ke Indonesia. 40% menyatakan puas, 25% menyatakan biasa aja, dan sisanya menyatakan kurang puas. Apabila kita bertemu dengan 5 orang dari peserta wisata turis mancanegara yang pernah berkunjung ke Indonesia, berapakah peluang paling banyak 2 diantaranya menyatakan sangat puas? Kedua, tepat 2 diantaranya menyatakan biasa. Ketiga, paling sedikit 1 diantaranya menyatakan kurang puas. Kita bertemu dengan 5 orang gitu ya. Jadi percobaan kita lakukan 5. Berarti di sini N-nya adalah 5. Kita jawab satu-satu. Paling banyak 2 diantaranya menyatakan sangat puas. Oke ya, berarti di sini P dengan X kurang dari sama dengan 2. Paling banyak 2 gitu ya. Jadi di sini kita melakukan penjumlahan gitu ya. Penjumlahan itu penjumlahan apa ya? Berarti kalau paling banyak 2 itu bisa 0, bisa 1, bisa 2 gitu ya. Di sini bisa 0 R-nya, bisa 1, bisa 2 gitu ya R-nya.
N-nya adalah 5, kemudian P-nya 20%, gitu ya. Jadi 0,20. Hitungnya kayak tadi ya, menggunakan rumus ini tadi, kombinasi. Berarti ini kombinasi 5,0 gitu ya, kali 0,20 pangkat R pakai rumus yang tadi, sehingga jawabannya adalah 0,94208 ya, pakai rumus yang ini. Tepat 2 di antara mereka biasa aja. Tepat 2 berarti PX sama dengan 2. Berarti peluangnya adalah N-nya 5, R-nya 2, dan peluangnya 0,25 karena biasa saja, jadi 0,25 gitu ya. Pakai kombinasi yang tadi diperoleh jawabannya adalah 0,2637. Kemudian paling sedikit satu di antaranya menyatakan kurang puas ya, berarti paling sedikit satu, berarti bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5 gitu ya. Karena respondennya 5. Di sini ada 1 ditambah peluangnya 2, ditambah peluang ketika 3, peluang ketika 4, dan ditambah peluang ketika 5 gitu ya. Atau nah ini bisa jadi PX lebih besar sama dengan 1, itu sama dengan 1 dikurangi PX kurang dari 1 gitu ya. Berarti kalau kurang dari 1 kan 0 ya, berarti sama dengan 1 dikurangi ini peluang untuk R 0 dan 1. Oke, ini kurang tepat ya, harusnya adalah peluang ketika 0. Ini kurang dari 1 itu berarti 0 maksudnya, karena kita bicara diskrit gitu ya. Kurang dari 1 berarti 0. Berarti ini tidak usah, bagian ini tidak usah. Bagian ini tidak usah. Langsung berarti hasil dari peluang ini kombinasi 5,0 gitu ya, kali 0,15 pangkat 0 kali lagi 0,85 pangkat 5 begitu, pakai rumus binomial. Oke ya, ini saya lewati contoh lagi, nanti dipelajari sendiri. Kemudian ada distribusi hipergeometrik. Percobaan tunggal yang menyusunnya hanya mempunyai 2 hasil, sukses dan gagal. Peluang terjadinya kejadian yang dimaksud sukses berubah bila percobaan diulang-ulang. Percobaan satu dengan yang lain saling bergantung. Nah, kalau tadi di binomial, di Bernoulli itu kejadiannya saling bebas gitu ya, tinggal tambah-tambah. Nah, di sini ada kemungkinan dia saling bergantung. K dari N benda diklasifikasikan sebagai sukses dan N min K diklasifikasikan sebagai gagal. Ya, banyaknya kemungkinan sampel berukuran N kecil dari N besar benda adalah ini, kombinasi N besar, N. Semua sampel itu diasumsikan mempunyai kemungkinan terpilih yang sama gitu ya. Ada K, R cara memilih R keberhasilan dari K keberhasilan yang tersedia. Dan untuk masing-masing itu dapat dipilih N min R kegagalan ya, berarti kalau berhasil tadi adalah R dari keseluruhan keberhasilannya itu adalah K. Nah, sekarang berarti karena jumlahnya keseluruhannya ada N, berarti yang gagal adalah N besar min K gitu ya. Keseluruhan dan kejadian yang gagal adalah N kecil min R. Maka banyaknya cara kemungkinan sampel yang memenuhi syarat antara kombinasi N besar dan N kecil adalah sebanyak ini gitu ya. Jadi ini rumusnya, kombinasi K, R kali kombinasi N min K, N min R. Nah, ini cara menghitung peluang distribusi hipergeometrik ya. Kurung seperti ini yang ada matriksnya seperti ini artinya adalah kombinasi, menggunakan kombinasi. Kombinasi itu rumusnya N faktorial dibagi N min R faktorial kali R faktorial.
Contohnya, sebuah panitia yang terdiri atas 5 orang diambil secara acak dari 3 perempuan dan 5 laki-laki. Carilah distribusi peluang terpilihnya 2 perempuan dalam panitia itu. Ya, jadi terdiri atas 5 orang diambil secara acak, 3 perempuan dari 3 perempuan dan 5 laki-laki. Jadi dari 8 diambil 5. Carilah distribusi peluang terpilihnya 2 perempuan dalam panitia itu. Nah, di sini berarti R-nya adalah 2 gitu ya. Di sini R, N besar, N kecil, K. Ya, R-nya adalah 2, N besarnya keseluruhan. Jumlahnya ada 8, kemudian diambil berapa dari 8? Diambil 5 gitu ya. Ini N kecilnya 5. Kemudian K-nya adalah 3, perempuannya ada 3 gitu ya. R, N besar, N kecil, K gitu ya. R, N besar, N kecil, K. Dari 8 diambil 5. Dipilih yang seperti apa? Yang 2 perempuan. Dari berapa perempuan? 3 perempuan gitu ya. Jadi rumusnya adalah ini KR. Di sini K-nya 3, R-nya 2 gitu ya. Kombinasi 3,2 kali kombinasi 5,3 dibagi kombinasi 8,5. Hasilnya adalah 30/56 peluangnya. Distribusi yang terakhir yang akan kita pelajari adalah distribusi Poisson. Banyak digunakan dalam pengendalian mutu dalam bidang biologi sehubungan dengan perhitungan bakteri, misalnya untuk fisika perhitungan partikel dan zat radioaktif, komunikasi telepon dan lain-lain. Nah, ini yang banyak diaplikasikan ya. Distribusi binomial dengan populasi N yang cukup besar dan peluang terjadi kejadian yang dimaksud cukup kecil. Gitu ya. Peluangnya sangat kecil, jumlah populasinya sangat besar gitu ya, makanya dia pakai distribusi Poisson. Ini rumusnya distribusi Poisson pakai eksponen ya. Ini ini bilangan asli 2,7 berapa panjang gitu ya. EXP gitu ya. Rumusnya di Excel di kalkulator EXP. PR, mu sama dengan E pangkat min mu kali mu pangkat R dibagi R faktorial. Mu adalah N kali P atau nilai harapan peluang binomial. Contoh, misalkan bahwa secara rata-rata satu orang di antara 1000 orang adalah pecandu game online. Dihitung peluang bahwa dalam suatu sampel acak 8.000 orang terdapat tempat 8 orang pecandu game online. Berapa peluangnya? Dalam 8.000 orang itu ada 8 pecandu game. Gitu ya. Ini ada besar, N-nya ada 8.000 gitu ya. Peluang 8 itu berapa? Nah, ini kita gunakan distribusi Poisson, tapi sebelumnya kita hitung dulu menggunakan distribusi binomial ya. Peluang ini ada R-nya ya, binomial. Ini ada 8, kemudian orangnya ada 8.000. Sementara peluangnya 1 dari 1000 orang, berarti 1/1000 gitu ya, 0,001. Ini pakai rumus distribusi binomial gitu ya, kombinasi 8.000,8 kali kombinasi 1/1000 pangkat 2 kali ini dikurangi ya, 1000/1000 dikurangi 1/1000 itu adalah 999/1000 pangkat 2. Nah, baru dihampiri dengan distribusi Poisson. Mu-nya dihitung dulu. Mu sama dengan N kali P. Jumlah N-nya adalah 8.000 kali peluangnya 1/1000, berarti ada 8. Sehingga peluangnya adalah R sama dengan 8, mu sama dengan 8. E pangkat min 8 kali 8 pangkat 8 dibagi 8 faktorial. Gitu ya. Ini caranya. Oleh karena ya yang nomor 3 tadi itu bisa kita nomor 4 ya, bisa kita simpulkan yang nomor 4 tadi kita mau pakai binomial apa kita mau pakai Poisson.
kira-kira pakai apa gitu ya. Oke, sekian kuliah kita hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.